Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi di kajian tafsir ini. Di tafsir Al-Muyassar. Dan kita sekarang membahas surah Al-Fajr. Bahas surah Al-Fajr. Sebelum kita bahas surah ini, di sini ada beberapa pendahuluan dari para ulama terkait surah Al-Fajr ini. Yang pertama, penamaan. Penamaan, kenapa disebut Al-Fajr? Disebut Al-Fajr karena Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan sumpah. Dan yang Allah pakai yaitu sumpah di waktu fajar. Sumpah di waktu fajar. Lalu di antara isi kandungan surah ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada kaum musyrikin Mekah yang mereka berpaling, menolak, tidak mau menerima risalah dari Rabb-Nya. Allah berikan contoh umat-umat sebelumnya yang mendustakan, seperti kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, ya. Dan Allah jelaskan karena sebab mereka berdusta membangkang itu, Allah azab, ya, karena sebab kedurhakaan mereka itu. Dan itu juga menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, karena Allah berjanji akan menghancurkan musuh-musuh. Ya. Jadi kaum musyrikin oleh Allah diberikan perumpamaan, nih umat-umat terdahulu juga yang hebat tuh dihancurin sama Allah karena dosa. Juga menambah optimis kepada Nabi dalam berdakwah. Juga di antara kandungan pokok surah Al-Fajr ini penjelasan tentang sunatullah. Apa itu sunatullah? Adanya ujian kepada hamba dalam kehidupan ini. Jadi di antara sunatullah, kita ini akan diuji oleh Allah, baik dengan sesuatu yang baik, dengan kebaikan, atau dengan keburukan. Ya. Dan bantahan dari banyaknya orang yang tertipu, seperti kaum musyrikin tertipu. Kalau mereka diberi nikmat, mereka nyangka itu ciri Allah menyayangi mereka, sehingga mereka lupa bersyukur. Ya. Dan ketika disempitkan rezekinya, mereka menyangka Allah menghinakan mereka, sehingga mereka lupa bersabar. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah ini menyebutkan akhirat, bagaimana mengerikannya akhirat. Bagaimana mengerikannya akhirat. Kemudian nanti pada hari kiamat itu manusia terbagi. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Ya. Lalu orang yang jiwanya baik nanti akan kembali ke tempat yang baik.
Begitupun orang yang buruk akan kembali ke tempat orang yang buruk. Baik, silakan yang baca. Baik Ustaz, seolah yang baca Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Wal laili idza yasr, dan demi malam apabila ia berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang memiliki akal. Aqsamallahu subhanahu biwaqtil fajr, Allah subhanahu bersumpah dengan waktu fajar. Walayalil ashri al-awwali min dzil hijjati wa ma syurifat bihi, dan Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10 di awal bulan Zulhijjah dan apa-apa yang dimuliakan dengannya. Wa bikulli syaf'in wa fardin, dan Allah bersumpah dengan setiap yang genap dan yang ganjil. Wa bil laili idza yasri bidulamihi, dan Allah bersumpah dengan malam apabila telah berlalu kegelapannya. Alaysa fil aqsamil madhkurati maqna'u lidhi aqlin, bukankah pada sumpah yang telah disebutkan tersebut terdapat keyakinan bagi orang-orang yang memiliki akal? Baik. Ya, ayat 1 sampai 5 ya. Di sini dikatakan wal fajar, demi fajar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Ya. Karena kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Waktu fajar itu waktu yang memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan dari waktu fajar ini, di antaranya waktu fajar ini waktu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan menyeru kita, siapa yang meminta akan diberi, siapa yang beristighfar, yang minta ampun akan diampuni. Kemudian waktu fajar juga disaksikan oleh para malaikat, diberkahi, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, berdoa Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu fajar. Juga waktu fajar ini jadi penentu ibadah-ibadah yang mulia seperti saum. Ya, saum itu dimulai dari terbit fajar yang kedua, waktu masuk sholat subuh, itu waktu fajar. Dan lain sebagainya yang di sana banyak keutamaan-keutamaan di waktu fajar ini. Dan waktu ini banyak dilalaikan manusia. Orang-orang kafir ini dipakai buat tidur. Mereka tidur dari jam 2 begadang kan, atau bekerja, sehingga terlewat waktu fajar ini. Kita kaum muslimin, waktu fajar ini waktu semangat. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, kita bisa bangun lebih pagi itu kemenangan di hari kita, hari itu. Kita terlewat bangun itu, nah itu kekalahan. Biasanya berantakan hidup kita kalau bangun melewati fajar. Kemudian juga Allah bersumpah walayalin asyr, dan malam yang 10. Ya. Malam yang 10. Di sini para ulama khilaf yang dimaksud yang 10 ini apa? Walaupun tadi di tafsir Al-Muyassar disebutkan yang dimaksud itu adalah 10 hari bulan Zulhijjah.
dan kemuliaannya. 10 hari awal bulan Zulhijjah. Di sini para ulama memberikan dua pendapat yang masyhur. Yang dimaksud 10 hari ini, pertama 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan yang kedua 10 hari di akhir Ramadan. Kalau 10 hari di awal Zulhijjah, maka keutamaannya adalah di siang harinya. Di siang harinya dengan melakukan saum dan ibadah lain. Adapun 10 hari di akhir bulan Ramadan, yang utama itu adalah malamnya. Karena di sana ada Lailatul Qadar. Ya. Ini dijadikan sumpah juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki keutamaan. Lalu ayat ketiga, wasyaf'i wal watar. Demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap ini maksudnya makhluk. Ya, syaf'in wa fardin. Yang genap ini maksudnya makhluk. Yang ganjil itu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha witrun. Allah itu esa, ya, satu. Lalu wal laili idza yasr. Demi malam apabila berlalu, yakni malam apabila gelap. Ya. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Apakah di dalam perkara itu, di dalam sumpah itu, ada pelajaran bagi orang yang berakal? Allah meminta kita untuk berpikir dengan perkara-perkara tadi yang disebutkan. Allah ini bersumpah dengan berbagai hal. Coba dong berpikir gitu. Ada nggak pelajaran yang bisa kita petik dari hal-hal yang tadi? Ya. Itu ayat 1 dan sampai ayat ke-5. Baik, ayat selanjutnya. Ya, Ustaz. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah engkau memperhatikan, wahai Rasul, bagaimana Rabbmu telah berbuat terhadap kaum Ad? Iram dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Alam tara ayyuhar rasulu kaifa fa'ala rabbuka biqaumi Adin? Tidakkah engkau memperhatikan, wahai Rasul, bagaimana Rabbmu telah berbuat terhadap kaum Ad? Qabilatu Irama, qabilatu Irama, kabilah dari suku Iram, zati kuwatil wa abniyatil marfu'ati alal a'madati, yang memiliki kekuatan dan bangunan-bangunan yang tinggi yang tegak di atas tiang-tiang. Allati lam yuhlaq mithluha fil biladi fi idhamil ajsadi wa quwwatil ba'si, yang belum pernah diciptakan semisal mereka di negeri ini dalam hal besarnya badan dan besarnya kekuatan. Iya. Lalu di ayat ke-6 dan seterusnya, sebagaimana tadi di penjelasan di awal dijelaskan, di antara isi kandungan surah ini Allah menggambarkan kepada kaum musyrikin bahwasanya dulu ada orang-orang yang kuat, ya, yang kuat, kaum-kaum terdahulu yang kuat, tapi dalam keadaan seperti itu Allah binasakan mereka, ya. Allah luluh lantahkan mereka. Jangan sampai kita merasa ya kuat lalu seenaknya. Orang dulu saja itu yang beneran kuat itu mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini disebut beberapa nama, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah bertindak kepada kaum Ad? Ya. Jadi bagaimana Allah membinasakan mereka?
mereka membangkang dalam keadaan mereka itu kuat. Bahkan mereka, kaum Ad ini berasal dari kabilah Iram. Yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Dan mereka kaum yang sangat kuat. Bangunan mereka tuh tinggi. Allah tidak pernah menciptakan mereka kekuatan fisiknya dan kekuatan dalam mereka berperang. Lalu walaupun mereka dalam keadaan seperti itu, karena mereka membangkang, Allah azab mereka dengan angin dabur yang Allah timpakan kepada mereka selama 8 hari 7 malam. Dan mereka habis dulu lantah. Jadi perhatikan bagaimana Allah bertindak kepada mereka. Maksudnya apa? Lihat tuh, kaum terdahulu yang jago, yang kuat, yang hebat saja, ketika mereka durhaka, Allah binasakan. Apalagi kita sekarang yang lemah. Tentu lebih mudah lagi bagi Allah untuk membinasakan. Makanya kita tidak sewenang-wenang dalam kehidupan ini. Baik, selanjutnya. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, dan terhadap kaum Samud yang mereka memotong batu-batu besar di lembah-lembah. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, dan terhadap Fir'aun yang memiliki pasak-pasak bangunan yang besar. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, dan mayoritas mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri tersebut. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ, karena itulah Rabb-Mu menimpakan cambuk azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabb-Mu benar-benar mengawasi. Wa kaifa fa'ala bi Thamuda qaumi Salihin alladzina qata'u as-sakhra bil wadi wattakhadhu minhu buyutan. Dan tidakkah engkau perhatikan bagaimana Rabb-Mu berbuat terhadap kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, yang mereka memotong batu-batu di lembah dan menjadikan dari batu tersebut rumah-rumah. Wa kaifa fa'ala bi Fir'auna maliki Misra sahibil junudi alladzina sabbatu mulkahu wa qawwaw lahu amrahu. Dan tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Rabb-Mu berbuat terhadap Fir'aun, Raja Mesir, yang memiliki bala tentara, yang mereka menguatkan kerajaannya, yang mereka mengokohkan kerajaannya dan menguatkan baginya urusannya. Haula'il ladzina istabaddu wa zalamu fi biladillah, mereka adalah orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, wa zalamu fi biladillah, dan mereka berbuat zalim di bumi Allah. Fa'aksaru fiha bidzulmihimul fasada, dan mayoritas dari mereka berbuat kerusakan di negeri tersebut dengan kezaliman mereka. Fasabba alaihim rabbuka adzaban syadida, maka Rabb-Mu menimpakan kepada mereka azab yang sangat besar. Inna rabbaka ayyuhar rasulu labil mirsadi liman ya'sihi, sesungguhnya Rabb-Mu hai Rasul benar-benar mengawasi bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wa yamhiluhu qalilan, dan dia memberi waktu tenggang sedikit. Summa ya'khudhu akhdha azizin muqtadirin, kemudian dia
menimpakan azab dari Rob yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Baik. Tadi disebutkan kaum Ad ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Kemudian wasamud alladzina jabu sakhra bil wad. Coba perhatikan apa yang Allah perbuat ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Samud. Kaum Samud itu alladzina jabu sakhra bil wad. Yang mereka bisa memotong batu-batu besar di lembah. Jadi saking kuatnya mereka itu memahat batu menjadi rumah. Ya. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh. Mereka membelah batu di lembah-lembah, wattakhadhu minhu buyuta, dan mereka jadikan batu-batu itu sebagai rumah. Ya. Makanya mereka menantang kepada Nabi Samud itu, coba kamu bisa nggak datangin unta dari batu itu? Ya. Kaum Samud ini minta kepada Nabi Saleh, coba kamu bisa nggak katanya datangin unta dari dalam batu itu. Lalu didatangkan dan mereka tetap tidak mempercayainya. Lalu Allah azab mereka dengan suara yang keras. Wa fir'auna dzil autad, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun. Di sini dikatakan Fir'aun itu dzil autad, memiliki tentara. Al-autad itu arti aslinya adalah pasak. Jadi seolah-olah yang mengokohkan Fir'aun ini adalah tentara. Sebagaimana sebuah bangunan menjadi kokoh dengan pasaknya. Ya. Fir'aun menjadi kuat, berkuasa dan sebagainya. Sebabnya diantaranya ya karena punya pasukan yang banyak. Jadi pasukannya itu yang menjadikan kerajaan dia semakin berjaya. Makanya ketika dia tenggelam, pasukannya pun ikut tenggelam, dia tidak punya daya dan upaya. Allah tenggelamkan dia. Allah azab dia dengan menenggelamkan. Jadi bagaimana Allah berbuat kepada Fir'aun, raja Mesir, yang dia itu sahib al-junud, pemilik tentara, yang tentara itu mengokohkan kerajaan dan menguatkan dengan dia mengatur semaunya, tapi mereka turut dengan Fir'aun itu. Jadi kekuatan Fir'aun itu disokong oleh para tentaranya yang banyak. Ya bayangin aja ya, ketika dia ketakutan atas mimpinya, dia mengumpulkan tukang sihir ya, untuk melawan Nabi Musa cuma satu orang. Fir'aun itu menyiapkan 70.000 tukang sihir. Ini kokohnya dia, tentara dia. Jadi dia siapkan 70.000 tukang sihir. Belum lagi yang lain, banyak sekali tentaranya. Kendati pun demikian, dibinasakan oleh Allah. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu sewenang-wenang di dalam negeri ini. Mereka zalim. Mereka zalim kepada manusia dengan menindas, zalim kepada Allah dengan tidak mau beribadah. Maka kezaliman itu akan mendatangkan azab. Baik kezaliman itu terhadap Allah dengan tidak beribadah, membangkang dengan perintah Allah, atau kezaliman itu terhadap sesama manusia dengan berlaku sewenang-wenang, menindas. Ya. Kita saksikan dulu Fir'aun misalnya menindas, membunuh, itu udah biasa.
Karena perbuatan itu, ya, fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada dia sauta adzab, cemeti azab, siksaan yang pedih. Ya. Fasabba alaihim rabbuka adzaban syadida. Maka Allah menimpakan kepada mereka azab yang pedih. Ya, azab yang pedih. Nah, Allah sebutkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun atau Fir'aun yang itu kaum sangat kuat baik dari sisi fisik, sisi harta dan lain sebagainya. Allah sebutkan, ya, agar Nabi menakut-nakuti kaum musyrikin. Tuh lihat kaum dulu aja Allah binasakan. Juga agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pesimis karena Allah menyaksikan apa yang diperbuat oleh kita. Yang baik Allah akan balas kebaikan, yang maksiat Allah akan azab. Makanya dikatakan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu labil mirsad, itu benar-benar mengawasi. Maksudnya inna rabbaka ayyuhar rasul, bahwasanya Rabbmu wahai Rasul labil mirsad liman ya'si, sungguh mengawasi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi jangan khawatir, orang yang durhaka itu tidak dibiarkan oleh Allah. Ya. Allah betul memberikan tangguh kepada mereka, mengulur mereka, tapi sebentar aja. Kemudian apa? Ya'khuduhu akhda azizi muqtadir. Allah siksa mereka dengan siksaan zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Dibiarkan. Ya kita lihat Fir'aun itu kalau tidak salah kurang lebih hidupnya itu 450 tahun atau 425 tahun. Itu selama itu dia berkuasa sewenang-wenang. Tapi pada akhirnya Allah binasakan dan Allah abadikan untuk diambil pelajaran oleh kita semua. Itu keadaan orang-orang terdahulu. Kemudian di ayat selanjutnya itu tentang sunnatullah, bahwasanya manusia itu akan diuji baik dengan sesuatu yang menyenangkan atau dengan sesuatu yang menyedihkan. Dan sesuatu yang menyenangkan itu tetap ujian agar kita bersyukur. Jangan menyangka itu Allah telah sayang kepada kita, memuliakan kita. Tidak, itu ujian. Baik, dilanjutkan bacanya. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Maka adapun manusia apabila rohnya mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kenikmatan, maka ia berkata, Robku telah memuliakanku. Fa'ammal insanu idza makhtabarahu rabbuhu binni'mati, dan adapun manusia apabila rohnya mengujinya dengan kenikmatan, wa yabsutu wa basit wa basat wa basat basato wa basatu lahu rizqahu, dan melapangkan baginya rizkinya, wa ja'alahu fi aqibin 'aishin, dan menjadikannya di dalam kehidupan yang sangat baik, fa yadhunnu anna dzalika likramatihi 'inda rabbih. Ia menyangka bahwasanya hal itu disebabkan karena kemuliaannya di sisi Rabb-nya. Fa yaqulu rabbi akraman. Maka ia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Baik. Nah ini sifat jelek manusia. Jadi manusia itu apabila diuji oleh Rabb-nya. Ingat ini, diuji. Jadi sudah Allah jelaskan di awal, apabila manusia itu diuji. Apa bentuk ujiannya? Fa'akramahu. Maka Allah memuliakannya. Wa na'amahu. Dan Allah berikan dia kesenangan. Di sini menunjukkan
ujian kebaikan berupa pemuliaan. Kita dihormati, disenangi orang. Wa na'amah, dan diberikan nikmat, kekayaan, kelancaran dan sebagainya. Manusia biasanya kalau seperti itu fayaqulu rabbi akrama. Dia akan mengatakan dengan pedenya, nah ini Allah sedang memuliakanku. Dia merasa dia diberikan kekayaan, kemuliaan itu karena dia punya kedudukan di sisi Allah. Ya. Nah itu keliru. Ya. Allah ingin dengan memberikan ujian kesenangan itu agar manusia itu bersyukur, bukan mengklaim saya disayang Allah. Makanya sering ada ucapan orang yang beruntung misalnya, rizki anak soleh. Nah itu seolah-olah hanya dia yang soleh ya. Karena belum tahu. Intinya ujian itu bisa berupa kebaikan. Ya. Maka dikatakan di sini di tafsirnya, fa'amal insan. Adapun manusia, ya, bagaimanapun dia diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Jadi apabila diuji dengan kenikmatan, kemudian Allah lapangkan rizkinya. Dan Allah jadikan dia dalam kehidupan yang nyaman, senang hidupnya. Maka dia menyangka bahwasanya yang dia dapat itu kesenangan, kenyamanan karena dia mulia di sisi Allah. Dan dia pede mengatakan Robbi akroma, Allah memuliakan. Nah ini keliru. Jadi kalau kita diberikan lancar, rizki dan sebagainya, itu bukan murni karena Allah sayang kepada kita. Itu ujian. Kapan Allah sayang kepada kita? Ketika kita diuji dengan kesenangan, kalau kita bersyukur. Nah, sifat syukur kita lah yang akan menjadikan Allah ridho sama kita. Adapun semata-mata kita diberikan kekayaan, lalu kekayaan itu, kesenangan itu tidak kita manfaatkan untuk taat, bisa jadi itu bumerang bagi kita. Ya. Seperti dulu Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi dan raja kaya raya, ketika diberikan fasilitas dan lain sebagainya, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Bukan Robbi akroman, bukan hadza min fadli Robbi liyabluwani. Ini sebagian karunia dari Rabbku untuk mengujiku. Apakah bersyukur atau kufur? Ya. Jadi dilapangkan itu bukan berarti Allah sayang sama kita. Allah tuh ingin kita bersyukur. Sebaliknya, kalau kita disempitkan itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Bahkan dalam ayat yang lain terkait kelapangan rizki itu, justru ada sebagian manusia itu yang eh, apa namanya diluaskan rizkinya, justru dia durhaka. Jadi justru dia durhaka kepada Allah. Makanya bisa jadi kesenangan dan kenikmatan itu menjadikan kita lalai daripada Allah, kepada Allah. Maka pahamilah itu adalah ujian. Jangan menyangka itu kita diistimewakan oleh Allah. Ya. Kita lihat di dalam beberapa ayat Allah menyatakan warizqu rabbik. Rizki Allah itu lebih baik. Apa rizki Allah itu? Ketaatan. Ya. Ketaatan. Baik, ayat selanjutnya. Baik, Ustaz. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
Dan adapun apabila manusia diuji oleh Rabb-nya lalu membatasi rizkinya, maka ia berkata, Rabbku telah menghinakanku. Wa Nah, amma ya, terus wa amma idza makhtabarahu fadayyaqa alaihi rizqahu fayadhunnu anna dhalika lihawanihi 'ala Allah fayaqulu rabbi ahana. Dan adapun apabila Rabb-nya mengujinya lalu menyempitkan baginya rizkinya, maka ia menyangka bahwa hal itu disebabkan kehinaannya di sisi Allah. Ia berkata, Rabbku telah menghinakanku. Baik. Kemudian di ayat 16 Allah mengatakan, wa amma idza mabtalah. Adapun manusia apabila diuji, apabila Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqah. Maka Allah menakar rizkinya, membatasi rizkinya, menyempitkan rizkinya. Dia akan berkata, Rabbi ahanan. Ahanan. Robku telah menghinakan. Jadi apabila Allah menguji manusia, lalu Allah sempitkan rizkinya, Allah batasi, ya, dia tuh menyangka dia dihinakan oleh Allah. Makanya ada sebagian manusia yang dia motivasi ibadah itu semata-mata agar rizkinya lancar, usahanya lancar. Nah itu keliru. Ibadah yang kita lakukan bukan semata-mata agar rizki kita lancar, bukan. Sholat malam yang kita lakukan, sholat duha, baca Quran, saum sunnah, itu bukan semata-mata untuk melancarkan rizki. Kalau masalah rizki itu Allah yang mengatur. Ibadah itu tugas kita, ya, ladang amal kita. Bahayanya apa? Ya, kalau manusia menganggap ibadah itu balasannya harus dengan rizki yang lancar, ketika Allah sempitkan rizkinya, sangat besar kemungkinan dia berhenti ibadah. Kenapa nggak sholat malam lagi? Kenapa nggak sholat lagi? Kenapa nggak puasa lagi? Dia akan mengatakan, ngapain lakuin hal itu? Toh hidup saya gini-gini aja terus. Karena salah dalam memahami konsep kehidupan. Mestinya dia ibadah tidak akan kendor dengan keadaan yang ujian itu. Begitupun dia tidak akan lalai ketika diberikan ujian kesenangan. Jadi ini dua pemahaman yang keliru. Dimuliakan bukan berarti itu tanda Allah sayang sama kita. Dihinakan bukan berarti tanda Allah menghinakan kita. Yang paling pokok itu sikap kita. Maka dibantah oleh Allah di ayat 17 dan seterusnya. Silakan. Kalla, sekali-kali tidak. Bal la tukrimuna al-yatim. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Laisal laisal amru kama yadhunnu hadzal insan. Perkaranya bukan sebagaimana yang disangkakan oleh manusia ini. Balil ikramu bi taatillah. Akan tetapi kemuliaan itu disebabkan dengan ketaatan kepada Allah. Wal ihanatu bi maksiyatihi. Dan kehinaan disebabkan karena bermaksiat kepadanya. Wa antum la tukrimuna al-yatima alladhi mata abuhu wa huwa saghirun. Dan kalian tidak memuliakan anak yatim yang telah wafat bapaknya dan dia masih kecil. Wala tahsanuna muamalatahu. Dan kalian tidak membaguskan muamalah kalian terhadapnya. Wala yahussu ba'dukum ba'dun ala it'amil muhtajil ladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu.
dan kalian tidak saling memberi dorongan kepada yang lain untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan, yang mereka tidak memiliki sesuatu untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhannya. Wa ta'kuluna huquqal akharina fil mirasi aklan syadida, dan kalian memakan hak-hak orang lain di dalam harta waris dengan makan yang rakus. Wa tuhibbunal mala hubban mafruta, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Baik. Di sini dibantah oleh Allah. Kalla, tidak demikian. Ini kalla ini di sini maknanya bantahan. Ya. Maka dalam bacaannya pun kalla di sini waqaf. Jadi dalam bacaan kalla di sini waqaf. Jadi kita baca, ketika kita baca surah ini, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, berhenti di sini. Bal la tukrimuna al-yatim, dan seterusnya. Bahkan kau tidak memuliakan anak yatim, dan kalian tidak memotivasi agar memberikan makan orang-orang miskin. Malah kalian memakan harta waris dengan serakah, dan kalian cinta harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Allah singkap sifat jelek manusia yang lain. Ya. Bagaimana dia merasa dimuliakan sementara kelakuannya seperti itu? Bahkan di sini dikatakan laisal amru kama yadhunnu hadzal insan. Perkaranya bukan seperti yang disangkakan oleh manusia ini. Jadi di sini menunjukkan yang kita rasakan, yang kita sangkakan itu belum tentu benar. Karena kebenaran itu ukurannya dalil. Kadang ada orang yang mengukur segala sesuatu itu dengan perasaan. Ini keliru. Yang benar adalah perasaan kita diukur dengan dalil. Kita ini berusaha jadi orang baik dan sebagainya. Yang mengukur sudah benar atau tidak itu dalil, bukan perasaan. Karena banyak yang kita duga, yang kita sangka, ternyata bertolak belakang dengan dalil. Jika kejadiannya seperti itu, maka bukan dalil yang kita tolak, tapi perasaan kita harus tunduk kepada dalil. Ya. Di sini dikatakan di tafsir, tidak demikian. Salah, maksudnya kamu menyangka dimuliakan itu karena kemuliaanmu di sisi Allah, kamu dihinakan itu karena kehinaanmu. Tidak, bukan itu. Bal al-ikram bi ta'atillah. Kemuliaan itu hanya didapat dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kita mulia atau tidak itu ukurannya taat atau tidak. Kalau taat, ya itulah kita sedang dimuliakan oleh Allah. Bagaimanapun keadaan kita. Misal ya, ada satu orang Allah berikan penghasilan sepekan 3 juta. Ada orang yang kedua Allah berikan dia pemasukan sepekan 1 juta. Tapi orang yang pertama ini yang sepekan dikasih 3 juta tidak sempat sholat berjamaah, tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat menghadiri kajian. Ya. Adapun orang yang tadi misalnya di sepekan ini diberikan 1 juta, dia sholat 5 waktu di masjid kalau laki-laki. Dia sempat tilawah Al-Quran 1 juz bahkan sehari, menghadiri kajian rutin. Maka kalau ukuran manusia, tentu manusia akan mengatakan
Tuh si Fulan yang gajinya 3 juta sepekan yang beruntung. Kalau diukur oleh orang yang nggak ngerti agama. Tapi orang yang mengerti agama tentu akan menganggap yang beruntung itu yang tadi diberikan banyak sebab untuk taat. Walaupun tadi penghasilan tidak sebanyak orang yang sebelumnya. Nah ini jadi kemuliaan itu dengan taat kepada Allah. Sebaliknya kehinaan itu dengan memaksiati Allah, dengan durhaka kepada Allah. Ketika seorang itu durhaka, maka dia sedang menghinakan diri, mengotori diri. Wa antum la tukrimuna al-yatim alladhi mata abuhu wa huwa shaghir. Kalian tidak pernah memuliakan anak yatim, yang mana anak yatim itu wafat bapaknya ketika dia kecil. Wala tuhsinuna muamalatah, dan kalian tidak memperbagus pergaulan dengan. Ini celaan-celaan kepada orang yang menelantarkan hak orang lain, terutama orang-orang yang perlu dijaga haknya, perlu diperhatikan. Di antaranya anak-anak yatim perlu diperhatikan keadaannya. Kita muamalah dengan mereka itu beda dengan muamalah manusia pada biasanya. Karena dekat dengan anak yatim, memuliakan mereka, itu besar pahalanya. Dekat dengan Nabi nanti di akhirat. Bahkan sangat disayangkan ya, sebagian sekarang itu anak yatim justru dijadikan alat untuk meraup keuntungan duniawi untuk pribadi orang-orang tertentu. Ini nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin jujur ya, memuliakan anak yatim, kita lihat ada anak yatim, kita lihat keadaan, kita perhatikan keadaan. Gak mesti kita, kalau kita khawatir, aduh saya khawatir nih kalau ngumpulin terlalu banyak anak yatim, nanti uangnya malah saya yang makan. Ya. Wala yahusu ba'dukum ba'dakum ba'da ala it'amil muhtaj. Wala yahusu ba'dukum ba'da ala it'amil muhtaj alladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatah. Dan kalian tidak memotivasi sesama kalian untuk memberikan makan orang-orang yang butuh, yang dia tidak memiliki kecukupan. Ini orang miskin. Jadi orang miskin itu dikatakan miskin jika dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup di hari itu. Kalau dia punya pekerjaan, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia lemah, ya, tidak mampu untuk bekerja, apalagi yang sudah tua, kita beri mereka. Kalau kita tidak bisa memberi mereka, kita ajak orang lain. Jangan sampai kita nggak memberi, ngajak orang pun enggak. Yang lebih parah, kita ngajak orang lain untuk memberi makan orang miskin, tapi duitnya kita pakai buat pribadi. Penyelewengan. Ya, memanfaatkan orang-orang lemah. Peduli kepada orang lain, beri mereka makan. Yang paling manfaat itu kalau kita ukur antara memberikan uang dengan memberikan makanan, itu lebih bermanfaat memberikan makanan. Kalau memberikan uang, ya, bisa jadi dia dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat. Banyak itu kejadian. Tapi kalau kita berikan makanan, kalaupun dia tidak makan ya dia kasih ke orang lain lagi bisa. Jadi kalau ada pengemis dan lain sebagainya, beri makanan. Walaupun hanya air 1 gelas, walaupun hanya gorengan 1 biji. Dan kalau dia betul mengemisnya itu karena tidak mampu, dia akan berterima kasih. Sekalipun kita hanya memberi 1 gelas minuman atau 1 biji gorengan. Bedanya kalau dia pengemisnya itu karena malas, dia nggak akan mau, pengennya duit. Gitu. Banyak kok pengemis yang dia ngemis, ayo makan bareng, nggak mau, maunya duit. Nah ini nggak benar ya kayak gitu.
Wa ta'kuluna turasa lamma. Dia memakan wa ta'kuluna huquqal akharin. Dia makan hak orang lain dalam bidang warisan dengan serakah. Nah, ini banyak kejadian di tengah-tengah kita berebut warisan. Sehingga tidak sedikit yang sesama keluarga saling musuh, saling serang karena warisan. Di sini perlunya kita tunduk kepada dalil. Warisan itu sudah jelas pembagiannya di dalam Al-Quran. Tapi ada yang nggak terima, pengennya lebih atau selain. Juga wa tuhibbunal mala hubban mufritan. Dia suka harta yang berlebih. Cintanya tuh berlebihan. Apa indikasi seorang itu cinta berlebihan? Indikasinya dua. Rakus dan pelit. Jadi sebelum dia dapat, rakusnya luar biasa. Berjibaku untuk dapetin duit, rakus, gak urusan halal haram. Dan kalau sudah didapat, pelitnya minta ampun. Pelit, kikir, bakhil. Itu tanda dia berlebihan cinta. Adapun kita, seorang muslim ini, terhadap harta itu, jadikan harta itu sebab atau alat untuk kita taat kepada Allah. Kita ambil sesuai kebutuhan hidup kita. Kita pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena harta itu nanti akan Allah tanya dua hal. Dari mana dan dipakai apa? Dari mana nih? Oh, halal. Aman. Dipakai apa? Oh, dipakai bermanfaat, aman. Tapi kalau dari mana? Ternyata dari hasil yang haram. Walaupun dipakai taat, Allah nggak akan terima taatnya. Misalnya ada orang yang korupsi, atau maling, atau nipu, atau bisnis yang haram. Sekalipun dia infakkan seluruhnya, Allah nggak akan terima. Allah tuh hanya menerima harta yang baik. Ya. Nah ini perbuatan-perbuatan yang buruk, yang hati-hati ini ada pada diri kita. Tidak peduli sama orang lain, terutama yatim, miskin, rakus terhadap harta warisan atau harta pada umumnya, pelit untuk menginfakkan di jalan Allah. Ini hati-hati, ini akhlak yang buruk. Lalu di ayat berikutnya tentang keadaan neraka atau keadaan akhirat, keadaan hari kiamat. Silakan. Kalla, sekali-kali tidak. Ma hakadha yanbaghi an yakuna halukum. Tidak selayaknya keadaanmu seperti ini. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang berturut-turut. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu dan para malaikat dengan berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu sadarlah manusia, akan tetapi kesadarannya tidak berguna bagi. Fa idza zulzilatil ardu fakassara ba'daha ba'dan. Apabila bumi diguncangkan dan sebagian memecahkan sebagian yang lain. Wajah rabbuka bifaslil qada'i bainal khalqi. Dan datang Rabbmu untuk memutuskan perkara di antara makhluk-makhluknya. Wal malaikatu sufufan sufufa.
dan malaikat datang bersop-sop. Waji'a fi dzalikal yaumil azimi bi jahannam. Dan pada hari yang dahsyat itu didatangkan neraka jahanam. Yauma idzi yata'adzul kafiru wa yatubu. Pada hari itu orang-orang kafir mendapat peringatan, nasihat, dan mereka bertobat. Wa kaifa yanfa'uhul ita'adzu wa taubatu. Dan bagaimanakah peringatan dan taubat itu bermanfaat baginya. Waqad farrata fihi ma fid dunya. Sungguh orang kafir itu telah mengabaikan keduanya ketika di dunia. Wafata awanuhuma, dan berlalu kesempatan keduanya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayat. Ia berkata, alangkah baiknya dulu aku mengerjakan amalan untuk kehidupanku. Yaqulu ya laitani qaddamtu fid dunya minal a'mali ma yanfa'uni li hayati fil akhirah. Ia berkata, alangkah baiknya dulu ketika di dunia aku mengamalkan amalan-amalan yang bermanfaat untuk kehidupanku di akhirat. Baik. Ini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang keadaan manusia yang buruk itu, Allah ingatkan dengan kejadian yang mengerikan. Yang kejadian ini pasti dialami oleh kita semua. Kita memohon agar Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dari hiruk piuk huru hara kejadian nanti pada hari kiamat dan di akhirat. Kalla ma hakada yang bagi ayakuna haluhu. Seharusnya tidak seperti itu mereka. Seharusnya manusia itu tidak boleh tadi melakukan hal-hal yang buruk tadi, menelantarkan hak orang lain, cinta terhadap Allah. Ingat apabila bumi sudah digoncangkan, gempa, ini menunjukkan kiamat. Di sini juga menunjukkan obat dari kecintaan kepada dunia yang berlebih adalah ingat kengerian-kengerian akhirat. Kalau kita ambisi kita terhadap dunia, terhadap harta lagi kenceng, ingat kita ini akan mati. Itu insya Allah akan melemah. Bumi apabila digoncangkan dengan berturut-turut, kita ada gempa sekian skala aja udah gimana? Apalagi nanti. Ini hari kiamat. Allah sebutkan kejadian-kejadiannya banyak di ayat Al-Quran. Lalu setelah hari kiamat itu di akhirat, wajah Rabbuk, Rabbmu akan datang. Datang dengan keagungannya. Datang ini betulan datang. Allah datang. Tabaraka wa ta'ala. Bersama malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Allah datang untuk apa? Lifaslil qadha baina khalqihi. Untuk memutuskan hukuman antara makhluk, untuk menghakimi. Allah datang. Hanya disayangkan nanti
Pada hari kiamat itu Allah datang dalam keadaan murka. Tidak ada yang berani berbicara, bergerak. Ya. Makanya pantas Allah katakan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah itu raja pada hari pembalasan. Gak ada orang yang berani satupun. Mungkin sekarang kita di dunia berani bermaksiat kepada Allah. Nanti di akhirat, jangankan untuk itu, kita ngomong aja nggak akan berani. Kita menggerakkan kaki aja nggak akan berani. Allah datang menghampiri kita semua dalam keadaan murka. Yang lebih mengerikan lagi, waji ayauma idzin bi jahannam. Neraka jahanam didatangkan pada hari itu. Dijelaskan, neraka jahanam ditarik. Neraka jahanam memiliki tali 70.000. Dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan betapa besar. Ditarik. Dan neraka itu kalau neraka itu melihat calon penghuninya dari jauh sudah teriak, memanggil. Barulah yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu sadarlah manusia. Sekarang mungkin di dunia diingatkan agar taat, agar tidak maksiat, cuek. Tapi nanti sadar. Wa anna lahu dzikra, dan tidak berguna. Buat apa mengingat itu? Enggak ada manfaat. Bahkan manusia itu akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Sungguh celaka. Alangkah baiknya aku jika mempersiapkan untuk kehidupan akhirat ini. Ingin, ya laitani, berharap yang tidak mungkin. Seandainya dulu aku lebih mempersiapkan untuk akhirat daripada sekedar untuk masa tua. Manusia sibuk sekarang mempersiapkan untuk hidup agar masa tuanya nyaman. Boleh saja kita mempersiapkan dari sekarang agar kehidupan kita di masa tua nanti nyaman. Tapi ingat, yang paling harus kita persiapkan adalah kehidupan kita di akhirat nanti. Sebagian orang tua cemas bagaimana kehidupan anaknya di masa depan. Tapi sedikit orang tua yang cemas bagaimana nasib anaknya di akhirat kelak. Kita berpikir hal ini. Karena justru ketika manusia berpikir terkait hal ini, di sanalah dikatakan dia orang yang cerdas. Orang yang pandai memanage kehidupan itu orang yang persiapan untuk akhirat. Orang yang pandai manajemen itu orang yang bisa mempersiapkan diri untuk akhirat. Jadi pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Pada hari itu orang-orang kafir yata'al, bahkan wayatu, mereka bisa mengambil pelajaran dan bertobat. Orang kafir saat itu. Dan bagaimana mungkin bermanfaat taubatnya itu? Faqad farrata fihi ma fid dunya. Dan dia sudah melalaikan dari mengambil pelajaran dan taubat ketika di dunia. Jadi kenapa baru sadar sekarang? Kenapa baru sadar ketika akhirat? Sementara di dunia engkau tidak manfaatkan, engkau sia-siakan kesempatan itu. Maka dia berkata, ya laitani qaddamtu fid dunya minal a'mal. Aku melewatkan di dunia amalan ma yanfa'uni li hayati fil akhirah. Amalan yang bermanfaat untuk akhiratku. Jujur saat itu.
Ingat, akan ada masa kejujuran dan kesabaran itu tidak bermanfaat. Kapan? Di akhirat. Orang kafir, orang durhaka jujur di akhirat, sabar, tapi nggak bermanfaat. Mau sabar mau tidak akan mengurangi azab Allah. Mau jujur atau bohong, tidak akan mengurangi. Maka dari itu, manusia yang cerdas itu yang mengingat mati dan setelah kita persiapan untuk setelahnya. Ketika sahabat banyak nanya tentang kiamat, Nabi tidak menjawab kepastian kiamat itu kapan. Malah Nabi balik nanya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi? Tidak lain, kita menyongsong kehidupan kita sebelum kita wafat dengan memperbanyak amal soleh, banyak mengambil pelajaran, dan banyak bertaubat kepada Allah. Baik, selanjutnya. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab sebagaimana azabnya Allah. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Dan tidak ada pula seorang pun yang dapat mengikat sebagaimana ikatannya Allah. فَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَسِيرِ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ وَلَا يَقْدِرُ أَن يُعَذِّبَ مِثْلَ تَعْذِيبِ اللَّهِ مَنْ أَصَاهُ. Maka pada hari yang sangat sulit tersebut, tidak ada satupun yang mampu mengazab sebagaimana azabnya Allah bagi orang yang bermaksiat kepadanya. وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَن يُوثِقَ مِثْلَ وِثَاقِ اللَّهِ. Dan tidak ada satupun yang dapat mengikat sebagaimana ikatannya Allah. وَلَا يَبْلُغُ أَحَدٌ مَبْلَغَهُ فِي ذَلِكَ. Dan tidak ada satupun yang bisa sampai kepada hal yang demikian itu. Baik. Jadi pada hari kiamat kelak, yang bisa memberikan nikmat dan azab itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang ketika di dunia dia mengazab orang lain, menghukum orang lain dengan cara tertentu, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti dengan hukuman Allah. Allah banyak menyebutkan syadidul iqab, keras siksaan. Adzabul hari, azabnya itu membakar. Adzabun alim, menyakitkan. Jadi kalau kita menyaksikan sekarang di dunia bentuk-bentuk siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang tertentu oleh orang-orang tertentu, itu nggak ada apa-apanya nanti. Nggak ada apa-apanya. Tujuannya apa? Agar kita semakin takut kepada Allah. Di dunia saja kita takut dengan hukuman-hukuman. Apalagi nanti di akhirat. Bagi orang yang durhaka. Kalau orang yang tidak durhaka, maka akan Allah selamatkan. Seperti di dalam Al-Quran, kita akan mendatangi neraka. Tapi Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Baik, terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardi. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila dzikrillah wal imanu bih.
Hai jiwa-jiwa yang tenang dengan zikir kepada Allah dan iman kepadanya. Wa bima a'addahu minan na'imi lil mu'minina, dan dengan apa-apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang mukmin berupa kenikmatan. Irji'i ila rabbiki radiyatan bi ikramillahi lak. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dengan kemuliaan Allah bagimu. Wallahu subhanahu qad radiya anka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah ridho terhadapmu. Fadkhuli fi adadi ibadillah salihin. Maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba Allah yang salih. Fadkhuli ma'ahum jannati. Dan masuklah engkau ke dalam surgaku bersama mereka. Baik. Allah panggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa pemilik jiwa yang tenang? Jiwanya yang zikir, mengingat Allah, iman, yakin dengan janji-janji Allah. Jadi kalau kita jiwa ingin tenang, cari ketenangan itu dengan zikir. Cari ketenangan itu dengan yakin akan janji Allah. Kalau jiwa kita tenang dengan zikir dan dengan iman terhadap janji-janji Allah, maka kita termasuk yang diserukan di sini. Adapun jika kita ini dalam kehidupan tidak bisa tenang, gelisah dan sebagainya, zikir tidak bisa menjadikan kita obat. Kita tenang dan senang itu harus dengan materi saja. Jangan-jangan jiwa kita bukan jiwa yang tenang. Kalau kita baru merasa bahagia kalau dengan harta. Orang yang jiwanya tenang itu dengan zikir kepada Allah, dengan yakin atas janji-janjinya. Orang yang seperti ini ketika meninggal, ketika nanti di akhirat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pergilah kepada Allah. Kembalilah dalam keadaan ridho dengan apa-apa yang Allah berikan dan diridhoi dengan amalan yang diperbuat. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surga. Ini keadaan orang-orang beriman yang kita berharap kita termasuk ke dalamnya. Dipanggil dengan panggilan yang sangat santun dan dipersilahkan menuju tempat kemuliaan bersama orang-orang yang mulia. Demikian tafsir dari surah Al-Fajr. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang menyimak, kalau ada yang dipertanyakan dipersilahkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi Mahat yang ingin bertanya silakan langsung open mic ya. Silakan Mahat. Jika ada yang ingin bertanya. Tapi nampaknya kita cukupkan Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga surah Al-Fajr bisa memberikan pelajaran kepada kita dan menambah keimanan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.